Shalom, selamat pagi adik-adik. Merdeka! Adik-adik apa kabar? Semuanya semangat kan? 2 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Nah, adik-adik, dulu para pahlawan semangat sekali untuk membela bangsa kita. Adik-adik jangan mau kalah, adik-adik juga semangat ya. Nah, siapa di sini yang sudah semangat untuk IMPA online hari ini? Yeay! Nah, sekarang adik-adik siapkan Alkitab adik-adik. Sudah disiapkan? Oke, sekarang sebelum mulai ibadah, kita berdoa, kita saat teduh terlebih dahulu ya adik-adik. Adik-adik, mari kita angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat. Yeay! Adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk IMPA secara online. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau pimpin IMPA online kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Yuk kita siapkan Alkitab kita. Coba kakak lihat, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Pasti sudah kan? Nah, sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami sekarang ini mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, semoga berikanlah kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 26. Yuk kita buka Alkitab kita dari Roma 3 ayat 21 sampai 26. Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan dibantu oleh ketiga teman kita. Yuk kita baca bersama-sama Alkitab kita. Teman-teman, mari kita buka Alkitab. Roma 3 ayat 21 sampai 22. Manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum. Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, coba adik-adik lihat gambar ini. Siapa di antara adik-adik yang pernah marah atau tidak senang terhadap teman atau saudaranya? Pasti pernah kan? Tapi hendaknya kita tidak seperti itu. Tetapi kita harus mengasihi seperti di Alkitab yang tadi kita baca. Nah, tema kita pada hari ini adalah aku mengasihi Yesus. Tapi sebelum itu adik-adik, mari kita bahas tentang bacaan Alkitab ini. Nah, adik-adik, ada yang tahu siapa yang menulis surat kepada jemaat di Roma? Ada yang tahu gambar ini siapa? Ya, betul. Dia adalah Bapak Paulus. Tapi kenapa Bapak Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma? Kira-kira kenapa adik-adik? Ada apa dengan orang-orang di Roma? Jadi adik-adik, kota Roma adalah kota yang dimana jemaatnya sangat beragam. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Nah, karena keberagaman tersebut, apakah hidup dalam kasih yang memuliakan Allah di tengah keberagaman itu? Ternyata tidak, adik-adik. Mereka hidup dengan tidak damai. Paulus mendapati ada sikap orang-orang Yahudi yang menganggap mereka lebih baik dan benar dari orang-orang yang
bukan Yahudi. Nah, untuk itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya kasih Allah telah mengampuni dan menyelamatkan kita manusia melalui Yesus Kristus. Karena itu, setiap orang yang harus tetap hidup dalam damai dan kasih karunia Tuhan harus menunjukkan sikap hidup mengasihi sesama atau orang lain. Nah, yang kedua, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, walau kita berbuat salah, tapi Tuhan mau memaafkan umatnya. Karena itu, Paulus mengingatkan supaya kita tidak lupa akan pentingnya saling mengasihi, karena kebaikan yang sudah Tuhan kasih ke kita. Nah, kalian tahu karya kasih karunia keselamatan yang telah kita terima dan mereka terima, kita dapatkan secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kalian bisa di ayat 23-24. Di awal tadi kakak bertanya, siapa nih adik-adik yang kalau marah tidak senang terhadap teman dan saudaranya? Ada yang pernah? Pasti pernah ya, misalnya ketika kita dijahatin oleh mereka, atau ketika kita bermain mereka mengambil mainan kita, atau ada yang berbuat curang ketika bermain, atau mereka sering menjahili kita. Setelah kita belajar dari firman Tuhan kita hari ini, apa yang harus kita lakukan apabila berada pada situasi tersebut? Kira-kira apa yang harus dilakukan adik-adik? Ya betul, kita mau memaafkan dan mengasihi teman atau saudara kita itu. Nah, adik-adik, banyak hal yang kita lakukan sebagai tindakan mengasihi Tuhan Yesus. Contohnya yang pertama, rajin ikut IMPA, kemudian rajin berdoa, rajin membantu mama dan papa. Lalu masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, adik-adik, kakak ada video ini adalah contoh lain untuk saling mengasihi. Yuk kita tonton video ini bersama-sama. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kepada orang lain? Nah, yang pertama adalah melalui perkataan kita. Oke, contohnya ketika ada saudara kalian bermain piano dengan bagus sekali. Nah, terus kalian bisa mengatakan kepada mereka, "Wah, permainanmu sangat bagus sekali ya." Nah, dengan seperti itu kita sudah bisa mengasihi orang lain. Nah, yang kedua, kita bisa melayani. Nah, contohnya seperti ketika mama sedang sakit, terus mama tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kita bisa membantu mencuci piring untuk mama supaya mama istirahat. Nah, itu adalah contoh saling mengasihi. Nah, yang ketiga adalah melalui sentuhan. Kita bermain dengan teman kita di taman bermain, lalu mereka jatuh. Nah, kalian bisa memeluk mereka dan membantu mereka berdiri. Itu adalah cara kita mengasihi orang lain. Nah, keempat adalah meluangkan waktu kita pada orang lain. Contohnya ketika nenek kita mengunjungi rumah kita, daripada kita main game sendiri atau sibuk sendiri, kita bisa meluangkan waktu kita kepada mereka. Nah, itulah cara kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Nah, yang kelima adalah dengan cara memberi. Nah, contohnya ketika
Hari Ibu, kalian bisa memberikan bunga kepada mama kalian atau bisa membuat kartu ucapan selamat hari ibu kepada mama kalian. Itulah kelima cara kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana cara kamu mengasihi orang lain? Nah, adik-adik sudah siap untuk mengasihi Tuhan dan membuat Tuhan senang? Pasti sudah ya. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami telah belajar dari firman-Mu ya Tuhan untuk mengasihi sesama ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan untuk ingat selalu ya Tuhan akan kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian lagu kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan ya Tuhan Yesus untuk menaikkan doa-doa kepadamu. Pada saat ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau memberkati para presiden, wakil presiden, para pejabat negara dari tingkat teratas hingga terendah. Kiranya mereka boleh Engkau urapi dengan setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing ya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja sama menjalankan negara ini dengan baik. Tuhan mau memberkati perekonomian yang ada ya Tuhan Yesus, supaya perlahan-lahan di tengah-tengah kondisi pandemi ini boleh kembali pulih ya Tuhan Yesus, dan seluruh warga negara ya Tuhan Yesus boleh juga mendapatkan kesejahteraan yang layak ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini masih bekerja di tengah-tengah pandemi ini untuk merawat setiap orang-orang yang terkena corona, terkena COVID.
dan juga untuk orang-orang yang lain ya Tuhan Yesus yang memerlukan perawatan. Engkau memberikan kekuatan kepada para tenaga medis, juga Engkau memberkati para dokter yang merawat mereka ya Tuhan Yesus, sehingga setiap pasien yang mengalami sakit boleh disembuhkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja dan IMPA kami ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati, biarlah gereja ini boleh bertumbuh dengan baik. Engkau memberkati para jemaatnya juga ya Tuhan Yesus, yang saat ini mungkin memerlukan pertolongan, support dalam hal support juga untuk kondisi kesehatan mereka, ataupun permasalahan dalam setiap pergumulan jemaat yang sedang dihadapi ya Tuhan. Biarlah para pendeta yang bertugas dan juga para majelis boleh sama-sama bekerja sama memberikan support bagi jemaat-jemaatnya ya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati IMPA kami, Kau memberkati kakak-kakak layan yang senantiasa setia ya Tuhan Yesus untuk melayani adik-adik dalam mempersiapkan IMPA setiap minggunya melalui YouTube maupun Zoom. Biarlah Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa kepada kakak-kakak. Engkau juga mau memberkati setiap pekerjaan, sekolah, kakak layan ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati keluarga mereka juga ya Tuhan. Biarlah kakak-kakak layan boleh tetap semangat, boleh tetap setia dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk adik-adik layan ya Tuhan Yesus, biarlah mereka juga boleh selalu setia untuk mengikuti IMPA setiap minggunya, dan mereka boleh bertumbuh dalam iman kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para orang tua adik-adik. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka di kantor ya Tuhan. Kesulitan apapun yang mereka alami, Kau kiranya memberikan jalan keluar. Kau memberikan kesehatan kepada para orang tua ya Tuhan Yesus, sehingga mungkin ada yang mengalami sakit hari ini boleh disembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau boleh memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan, ataupun juga dokter dan suster yang merawat. Tuhan Yesus, untuk orang tua yang sedang dalam pergumulan, mungkin mencari pekerjaan yang baru, kiranya Tuhan Yesus mau memberikan jalan keluar bagi mereka dan pekerjaan yang dimana Engkau siapkan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Pergumulan dalam kehidupan rumah tangga mereka juga ya Tuhan, hanya Engkau yang mengetahuinya. Tuhan Yesus juga memberkati, Engkau memberikan setiap jalan keluar bagi para orang tua adik-adik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan mau jamah mereka, Engkau mau memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum. Engkau mau memberkati para dokter, suster yang merawat, para tenaga medis, dan biarlah mereka yang sakit ya Tuhan boleh segera dipulihkan, dan mereka juga boleh berkumpul bersama dengan teman-teman dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik dalam menghadapi setiap pelajaran di sekolah. Engkau mau membukakan akal pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti setiap pelajaran yang diberikan saat ini, di mana pelajaran masih melalui online ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan kepintaran, fokus, biarlah mereka boleh mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka, dan mereka juga boleh mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan baik dalam setiap pergaulan adik-adik ya Tuhan Yesus, di rumah dan dengan teman-teman sama sekolah mereka ya Tuhan. Engkau memberkati, biarlah adik-adik tetap menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita berada di penghujung ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, sekarang ini kami mau melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dalam aktivitas kami supaya kami dapat sukacita selalu ya Tuhan, dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami belajar ya Tuhan untuk mengasihi orang lain, berkati kami supaya dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ajarlah kami selalu ya Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang baik ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Kau merancang hidup kami supaya kami dapat memuliakan nama-Mu selalu ya Tuhan. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, setelah ini yuk kita kerjain aktivitas. Adik-adik bisa cek di Instagram PA Philadelphia. Nanti adik-adik kerjakan, setelah itu upload lagi dan tag PA Philadelphia ya. Nanti kakak cek adik-adik udah ngerjain atau belum. Setelah itu, sekarang kan kita masih masa pandemi adik-adik. Jangan lupa rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke? Dan ada lagi, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa minum vitamin supaya kita semua selalu sehat. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.